Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Najmuddin, mahasiswa PPG Dajab angkatan ketiga, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 11 MA Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan. Pimpin oleh kalian. Saidu Ra'u doa. Intaha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, Bapak ingin mengabsen kalian nih, siapa nih yang tidak hadir? Anak? Ada? Oke, aku sebutkan aja siapa yang tidak hadir. Nita ya? Nita apa Nita? Sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Kita doakan supaya tetap gabung lagi dengan kita, terutama belajar di Madrasah Alia Al-Hidayah yang kalian saat ini belajar. Kemarin kan kita sudah, atau sebelumnya sudah pembelajaran mengenai pernikahan ya. Namun untuk lebih memantapkan lagi mengenai pembahasan hibah, Bapak akan melakukan pola pembelajaran secara diskusi. Nah, nanti akan Bapak berikan ini lembar bahan yang akan kamu bahas ya. Nah, kira-kira nih sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak hikmah itu apa sih? Ayo siapa? Ya. Ajakan untuk mengajak orang lain menikah. Maaf? Ajakan Ajakan untuk mengajak orang lain menikah. untuk mengajak orang lain menikah. Siapa lagi? Ya, Mak. Selamat. Melamar. Pinangan. Pinangan apa meminang? Meminang. Meminang. Ya, alhamdulillah. Semangat pokoknya ya, hari ini kita belajar dengan semangat. Bersama kita akan belajar mengenai hikmah ini. Bapak berharap kamu nanti lebih memahami tentang makna hikmah, kemudian nanti hukumnya apa ya. Kemudian bagaimana kalau kita menemui kasus-kasus di masyarakat yang tentunya perlu kita analisis supaya kamu lebih paham dan kamu nanti mampu menunjukkan ataupun mengetahui tentang pengetahuan dalil-dalilnya minimal dari hikmah, atau nanti juga kamu tahu mengenai hikmahnya ya. Untuk itu sebelum nanti dilanjutkan ke diskusi, Bapak nih akan memberikan semacam tes ya. Ingin tahu nih kamu untuk sejauh mana memahami materi yang kemarin gitu ya. Bapak akan memberikan hal-hal tentang LMS-nya ini. Kemudian kamu nanti isi di situ dilihat dulu dipelajari, kemudian siapa yang belum kebagian? Ya silakan, nanti ini yang belum ya dibagikan saja. Nah, kamu nanti isi di situ. Selanjutnya sesudah kamu diberikan atau menjawab itu, ini nanti sebagai bahan untuk materi diskusinya. Silakan ya. Tapi itu dulu, jangan lupa nama. Kira-kira yang paling mudah aja dulu kamu isi kemampuan kamu dulu, nah ya.
mana materi-materi yang kamu kuasai. Kalau nanti kan materi pematapannya kita akan diskusikan. Ada berapa nomor ini? 5 ya? Ya. Dan juga ada bahan untuk diskusinya juga. Kalau ada yang belum paham silakan ditanya ke Bapak. Entah itu mengenai soalnya mungkin kamu belum mengerti atau maksudnya gitu ya. Ya. Nomor 3, Nomor 3 Pak. dari yang dari salah satu dasar perkawinan yang syariat Islam itu dasar perkawinan pada sini baik. Ya, boleh di situ itu. Ya, ya. Kalau sudah, jadi kumpulkan. Sudah ya? Sudah? Sudah, nggak apa-apa. Sabar kan kita akan pelajari. Kemudian nanti di situ ada soal kasus ya. Ada 2 kalau nggak salah ya. Ada 2 soal kasus. Kamu nanti pelajari. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan tayangan video nih nanti supaya kamu lebih paham selain membaca materi itu. Ya, kamu nanti simak tayangan video ini dengan baik ya. Nanti relevansinya di pertanyaan di jawab LMS itu. Berikutnya adalah khidbah. Khidbah ini adalah proses yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki datang ke wali dan meminta untuk menikah dengan putrinya. Ada 2 hal yang boleh diperhatikan dalam masalah khidbah, yaitu pertama adalah wanita ini terbebas dari pantangan. Dia bukan wanita yang tetap untuk khidbah, baik dalam waktu ataupun kondisi. Kondisi misalnya karena wanita ini mu'taddah dalam kondisi iddah. Ketika dia sangat cantik sekali, dia ditunggu-tunggu jandanya. Maka ketika dia menjanda, akan lebih besar dan sebagainya, para laki berlomba menjadi. Tapi ingat, selama dia beriddah, dia akan baik ini diaman dan khidbah sampai selesai. Atau lantaran misalnya ihram, ini terlalu pasangan, jangan menjadi tidak. Perkara kedua adalah perhatikan apakah wanita itu sudah dikisah orang lain atau tidak. Jangan menolak. Kalau dia sudah dihitbah dan hitbahnya diterima, maka haram bagi antum untuk melakukan hitbah lagi. Haram bagi kita untuk menghitbah wanita yang sudah dihitbah oleh orang lain. Waktu kami bersabda, wala yaqtul ala khitbati akhihi hatta yala. Janganlah seorang itu menghitbah wanita yang telah dihitbah oleh orang lain hingga dia ditinggalkan oleh calon pertama. Ya, syaratnya ini adalah apa? Bahwa hitbah yang pertama diterima oleh perempuannya. Kalau perempuannya bilang tunggu, saya belum nyatakan terima atau tidak, itu masih punya peluang untuk tadi. Selama wanita yang dia mengatakan saya terima hitbahnya yang perempuannya. Caranya apa? Diterima. Dan kita oleh hikmah apabila sudah terjadi dan disepakati dan tinggal menghitung hari, apa yang terjadi setelah hikmah dan sebelum nikah itu kualitas sama seperti sebelum ada hikmah. Artinya belum ada hubungan mesra. Maka tidak boleh dia bercanda semaunya, tidak boleh dia berkomentar semaunya, tidak boleh dia hubungan semaunya. Dia tetap adalah wanita terjadi, wanita asli. Sampai terjadi tidak kabul, baru dia menjadi wanita yang sah bagi antum. Nah, baik. Tadi dari lembar materi sudah dibagikan mengenai yang ini. Coba mana dibuka. Ya. KKPD-nya kan tadi sudah bagikan. Nah, lembar materi di PPT itu di situ dituliskan dasar hukum dalil khitbah. Ada? Nah, surat Al-Baqarah ayat 235. siapa yang mau baca? Angkat tangan. Ya, silakan menerima. Yang lain menyimak. Agak suaranya agak keras, bisa? Ya.
musibatin nisa'i aw antum bi'al Musikum. musikum. Silakan saya mau baca artinya. Ya. Dan tidak ada dosa bagimu perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Nah, tidak ada dosa. Inilah kenapa hukum khitbah itu adalah boleh. Nanti cara menghitbahnya bagaimana? Ada yang terang-terangan, misalnya ke gadis atau yang belum dipinang atau yang belum punya suami atau sudah tidaknya ya. Nah, tapi ada juga kalau yang sudah ditinggal oleh suami karena wafat ya, itu jangan terang-terangan, harus berbentuk sindiran misalnya. Ya, kemudian di situ khitbah. Nah, definisinya ada juga di situ dilihat di depan berikutnya. Artinya pinangan. Tadi sudah dijawab dari sini pinangan dan di sini juga meminang ini melamar, ngajak ya, ngajak seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Ini dengan adab, jangan, hei, sini, kamu nggak dipinang. Jangan, ya. Atau anak-anak sekarang kan, masya Allah, itu aku padamu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian di situ apa berikutnya ada cara meminang. Nggak boleh sembarangan cara meminang. Coba silakan dibaca. Maksudnya ada di situ cara pinangan? Ada. Ya. Cara pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Ya. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, tolak bain atau ditinggal suami wafat dengan cara sindiran. Nah, hati-hati. Jadi kalau ditinggal karena salah tinggal oleh suami wafat, jangan main pinang. Pak, saya kan nggak mau minang, orang saya mau dipinang perempuan. Nah, disinilah bagaimana pembelajaran itu tidak harus oleh laki-laki saja, tidak harus oleh perempuan saja, kan kamu nanti punya anak. Ya, jadi syiarnya melalui kamu. Atau kamu misalnya punya adik laki-laki mau meminang, kakak, saya mau minang nih. Gimana nih caranya? Nah, kamu kasih tahu. Kamu masih gadis atau sudah jalan? Misalnya, yang nggak begitu juga, kamu tanya dulu yang baik-baik di sana. Seperti itu. Minimal lapang khitbah. Ya, di situ ada yang asali, jelas, dan ada yang ya, asali jelas. Jadi jangan pura-pura, apalagi rupa-rupa. Jangan ya. Karena saya ingin menikahi kamu, ya, menikahi kamu tetap dengan sembarangan, ya, naik angkot, saya ingin nikah sama kamu deh. Masya Allah, nggak ada dengar, ya. Nah, jadi kita juga harus tahu latar belakangnya bagaimana, siapa agamanya, gitu ya. Kemudian keluarganya, ya, kamu harus mengetahui itu. Kemudian al-kinayah dengan sindiran, gitu ya. Masya Allah, itu bintang di langit indah benar, apalagi di malam yang baik ini kiranya sinar itu akan datang kepadaku. Mau enggak ya bintang itu aku pinang, aku lama, tapi matanya ke temannya yang cewek itu, gitu ya. Nah, itu sindiran, ya. Nah, itu masuk ke dalam al-kinayah. Ya, itu. Kemudian apalagi nih syarat perempuan yang Boleh berzinah. Kira-kira syaratnya yang boleh nih. Ada yang tahu? Ayo, tangan kiri atau tangan kanan? Siap. Bukan isi orang, main sembarangan aja. Kayak pinang gitu. Apa boleh kan pinang jambe? Apa? Nah, Perempuan yang tidak dalam masa iddah. betul. Apalagi siapa? Ini, itu siapa aja? Barang. Perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Wah, perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Dipinang aja kan kadang-kadang sudah ada kasus ya, apa?
selama janur merah, hijau, hitam, apa? Janur kuning, ya. Bukan janur kuning film, ya janur film, ya. Selama janur kuning belum ada, tetap ada hak. Hati-hati ucapan begitu, ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Itu sombong sekali. Sombong sekali. Nanti materinya kamu pelajari. Yang perlu kamu tuntaskan sekarang adalah diskusi. Di situ ada ya, di rumah KPD itu ada 2 ya. Langsung di situ silakan ya. Kamu pelajari. Yang ini kira-kira ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok 1 ini. 1, 2, 3. Hiji roro. Hiji 2. Baik, isnen salah. 1, 2, 3. Oh, jadi kirain teri. Ya, silakan ya. Ya, silakan. Kamu diskusikan ya. Oke, nanti kalau sudah selesai, siapa kelompok mana yang mau keluar? Ya. Kalau ada yang tidak paham mengenai materinya itu, boleh kamu tanya. Mengerti semua itu soalnya? Oke, silakan dilanjutkan. Kira-kira sudah dapat kesimpulan. Nanti boleh kamu Pak, kelompok kami sudah siap Pak, silakan ya. Atau ada yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Benar ini sudah siap teman? Sudah. Nah, ya sudah. Kalian silakan presentasikan, yang lain menyimak ya atas presentasi dari kelompok temannya. Ya silakan. Perkenalan namanya siapa? Dari kelompok mana? Ya. Nama saya Sintiana Tusadia dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal kasus nomor 1 yang telah didiskusikan oleh kelompok saya. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Zaid sangat mencintai Anita, tetapi dia mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak punya keberanian untuk meminang Anita. Dan dia memutuskan pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Setelah dirasa cukup memiliki kemampuan, Zaid pun pulang untuk melamar Anita. Sayangnya Anita sudah menerima pinangan lelaki lain. Terbersih dalam hendak Zaid untuk tetap meminang Anita. Sebelum janur kuning terpasang pikirnya, bagaimana pandangan Islam jika Zaid telah melamar Anita? Kemukakan pendapatmu disertai alasan yang islami dan logis. Jawaban hasil dari diskusi kelompok saya adalah, jadi Zaid tidak boleh melamar Anita karena Anita sudah menerima pinangan lelaki lain. Sebab dalam Islam haram hukumnya menghina wanita yang sudah dalam pinangan orang lain. Nah, Zaid di situ tetap melamar Anita. Anita.
jawaban dari kelompok 1, apakah Zaid terus melamar? Di situ hukumnya tidak. Tidak boleh. Jadi menurut kelompok 3 bahwa tidak boleh ngapain? Tidak boleh meminang Anita. Oke, silakan kelompok lain yang menanggapi. Ya, kelompok Kelompok 2. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Siti Fatimah, perwakilan dari kelompok 2. Izin menanggapi jawaban dari soal kasus nomor 1 yang telah dijawab oleh kelompok 3. Menurut pendapat yang telah saya diskusikan bersama dengan teman-teman saya, jawaban kelompok 3 ini kurang tepat. Menurut pendapat kami, Zaid itu tetap boleh meminang Anita dengan syarat Anita telah menolak pinangan lelaki utama yang telah melamarnya. Kecuali pinang Zaid yang tadi nekat untuk melamar Anita pada waktu Anita belum menolak lamaran yang telah ia terima, maka hukumnya haram sesuai syariat hukum Islam. Seperti hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, "Wala yaktub rajulu ala fitnati akhi hatta yatub." Janganlah seseorang melamar wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, kecuali ia meninggalkannya. Jadi intinya menurut Anda setuju atau tidak atas pendapat yang telah saya sampaikan tadi? Ini bukan antara setuju dan tidak setuju. Menurut saya, jawaban kelompok Anda itu kurang tepat bagi kelompok kami. Izin menyangga. Ya, silakan, izin menangkap. Kami berpendapat jawaban dua kelompok maknanya sudah jelas, yaitu haram dalam pandangan Islam, namun kekurangannya dalam pandangan logis kurang tepat. Pandangan logis katanya kurang tepat nih. Yang mana nih maksudnya? Mohon dijelaskan kewenangan. Berdiri. Mohon dijelaskan Maksudnya pandangan logis itu seperti apa gitu? Pandangan kelompok Anda. Ketidaktepatan dalam menyampaikan jawaban dari sudut pandang logis. Oh gitu. Ketidaktepatan jawaban Anda dari sudut pandang yang logis. Ya mungkin dalil atau dasarnya misalnya. Bisa jawab? Atau yang lain membantu? Contoh dari Berdiri, silakan. Contoh dari secara logis menurut Anda itu seperti apa? Menurut kami, pemikiran Zaid tentang sebelum janur kuning terpasang dalam alasan yang logis, perilaku Zaid tidak etis dilakukan karena menimbulkan keributan dan salah paham di antara beberapa pihak. Ya. Halo? Jadi pandangan dari kelompok 1 ya, Ya. bahwa ya tidak etis. Ya. Siapa yang tidak etis? Zaid. Kenapa memaksakan untuk padahal sudah menerima? Tidak boleh ya orang dipinang oleh orang lain padahal dia sudah menerima pinangannya. Ada yang tahu benar dasarnya bahwa itu tidak boleh? Hadis Sahih Bukhari. Siapa tadi? Ya silakan. Apa? Selanjutnya yaitu hadis Sahih Bukhari. Ya hadis. Sahih Bukhari. Ya saya mau hari nomor. 4746. Baik, bagaimana? Bunyinya yaitu wala yaktub rajulu ala fitnati akhi hatta yaktub. Yang artinya janganlah seseorang melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain kecuali ia sudah meninggalkannya. Nah, jadi nggak boleh tuh Zaid memaksakan. Ya, mentang-mentang dia cintrong. Cinta, memaksakan untuk biarin dia sudah dipinang oleh orang lain, janur kuningnya belum ada, pokoknya nggak boleh padahal sudah dasarnya tadi nggak boleh ya, Rasul pun melarang. Jadi pada hakikatnya tadi sudah syaratnya kalau kita mau minang orang lain, satu dia bukan pinangan orang lain, kedua dia tidak, yang ketiga bukan Isi orang lain. ada lagi. Sudah itu aja. Iya, gitu ya. Nah, cukup untuk kasus yang pertama. Oke, sekarang yang kasus yang kedua. Coba tuh tadi di situ. Siapa yang mau bacakan? Ya, Bapak. Satu. Perkenalan, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mame, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab soal kasus nomor 2 yang telah saya diskusikan bersama kelompok saya. Untuk pertanyaannya yaitu Anita seorang gadis yang dibesarkan dalam keluarga yang broken. Kedua orang tuanya bercerai pada saat usianya masih 10 tahun.
memilih tinggal bersama nenek dan pamannya. Kemarin pamannya menyampaikan kepadanya kalau ada pria yang akan mengkhitbahnya. Bolehkah jika kemudian Anita mengajukan beberapa syarat tertentu kepada pria yang hendak menikahinya? Berikan pendapatmu disertai alasan yang logis. Nah, pendapat kami boleh saja asalkan persyaratan tersebut tidak melampaui batas persyaratan nikah dan tidak bertentangan dengan konsekuensi nikah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan. Nah, karena di sini Anita seorang gadis yang terlahir dari keluarga broken, maka dia berhak mengajukan persyaratan nikah. Dan dengan adanya persyaratan ini, dia ingin peristiwa masa lalu yang telah dia alami tidak terulang lagi di pernikahan yang akan dia jalani. Jadi ini ada kasus nih, Anita ini mau dilamar. Cuman dia ada riwayat. Kenapa nih si Anita ini? Ya, dulu apa mungkin dia diputus atau mau dilamar nggak jadi. Akhirnya dia hidupkan sama pamannya. Kemudian ada yang mau melamar nih, mau melamar ya ke pamannya. Anita mungkin mau aja om, mau aja mang gitu. Tapi ada syarat gitu. Kata pamannya, apa syaratnya Anita? Gitu ya. Boleh nggak kita atau wanita yang dipinang mengajukan syarat? Boleh? Boleh. Silakan yang mau menanggapi dari mana? Ya. Saya di sini akan menanggapi jawaban pada kasus nomor 2 yang disampaikan kelompok pertama. Saya setuju dengan pendapat kelompok pertama, namun di sini saya izin melengkapi pendapat tersebut. Menurut beberapa jumhur ulama, perempuan yang mengajukan syarat saat khitbah dibolehkan, asalkan tidak memberatkan calon. Dari pendapat jumhur ulama tersebut, saya menjadikan dasar untuk menanggapi jawaban kelompok pertama. Terima kasih. Gimana? Tengah-tengahan mau ditanggapi lagi? Ya. Oke, silakan. Ya, sebenarnya pendapat kami dengan pendapat Anda hanya sama saja. Oh sama, jadi menurut ini jawaban dari kelompok kalian tuh sama gitu. Hanya saja Hanya apanya? saja metode penyampaiannya berbeda. Oh, metode penyampaiannya hanya yang Berbeda. Jadi pada dasarnya setuju nggak itu Setuju. mengenai Anita itu untuk mengajukan syarat? Iya. Ya? Tapi kami hanya melengkapi saja. Oh, Ya. hanya malam saja. Iya. Terima kasih atas tanggapan Anda. Ya. Bagus ya. Ada kelompok lain? Ya? Iya. Mau bertanya ke aku, ke bapak aja ke? Kelompok satu. Oh, kelompok satu silakan. Bagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian syarat pranikah? Ya, bagaimana nih katanya salah satu pihak melanggar gitu ya perjanjian. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, sebelum mengiyakan persyaratan nikah, kedua belah pihak harus menyetujui persyaratan dan konsekuensinya. Dan jika melanggar persyaratan nikah, maka konsekuensinya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menelantarkan istrinya dan melanggar perintah Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Setuju? Setuju apa setuju? Setuju. Setuju apanya maksudnya setuju? Pendapatnya. Oh, benar? Pendapatnya. Oh, pendapatnya. Jadi pada hakikatnya kalau ya kita mau minang atau kamu mau dipinang gitu sama kamu ya boleh mengajukan syarat, otomatis harus punya syaratnya. Pertama, kalian mau dipinang orangnya sehat, ya, sehat akal pikir. Iya. Kemudian apalagi yang paling utama penting, seakidah nggak nih? Ya, seakidah nggak? Agamanya apa? Ya, jangan mentang-mentang dia kaya, dia ganteng. Kemudian kamu yang mau minang menjadi cantik ya? Tidak. Ya, kalau laki Kaki. dari keturunan, gampang punya jabatan gitu ya. Jangan silau, seperti itu. Ya, kalau keturunan dari pemimpin boleh, sebab pejabat itu belum tentu bisa mimpin. Tapi kalau pemimpin pasti pejabat. Gitu ya. Jadi intinya
Jangan kita melihat hal-hal yang sifatnya keduniawian. Boleh, tapi terukur. Jangan ya ininya orang dipakai, oh boleh, terima aja. Ya, tidak bisa seperti itu. Apalagi kamu harus punya harga diri. Ini nih, sekolah ini kamu bagus nih untuk menaikkan ya tingkatan kamu secara pendidikan, ya secara pengetahuan. Kan kamu nanti kan penerus kami ya. Apalagi kamu masih cinta NKRI. Ke depan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia? Di tangan kamu lah. Maka kamu harus tetap mau menimba ilmu. Apapun itu, dunia dengan ilmunya, akhirat dengan ilmunya, dua-duanya dengan ilmunya. Nah, dari pembahasan tadi kita ambil hikmah. Apa sih hikmah menghikmah itu? Ada yang tahu? Ayo pertama. Menjalin tali silaturahmi. Mencari tali silaturahmi, bukan tali rabia ya. Mencari kebaikan dalam silaturahmi. Nah, apalagi ada? Ya. Menjalin kedekatan dengan calon apa? Oh, dengan keluarga. Calonnya itu kerukunan, apalagi sesama umat Islam siarkan tentang hal kebaikan, apalagi ajaran Islam. Apalagi hikmahnya? Ya, ayo. Membangun rumah tangga, cara atau konsep atau ya sebelum kita membangun rumah tangga dengan cara yang baik, Pak. Baik. Apalagi? Ya. Mensiarkan agama Islam yang baik dan benar. Mensiarkan agama Islam, terutama ajarannya yang hikmah itu dengan syariat Islam yang baik dan benar. Cukup? Agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Agar tidak terjadi penyesalan kalau sudah tiada baru terang saya, bukan itu ya, supaya ya kok saya salah pilih ya. Nah, kan gitu. Nah, dari materi yang kamu sudah pelajari, kemudian tayangan video, saya mau tanya yang belum paham. Ya, Royman, nanya apa? Yap. Jarak dan menghikmah menjadi telinga. Oh, jarak. Ini teman-teman yang nanya nih. Mungkin suaranya agak taruh ya, disambung nih. Royman bertanya begini, Pak, jarak dari menghikmah ke pernikahan berapa? Mungkin waktunya ya, bukan jarak long distance-nya, jalan 5 km gitu ya. Nah, itu sesuai kesepakatan? Makanya ketika menghikmah kedua belah pihak ketemu, tadi silaturahmi hikmahnya. Ya nanti di bulan Syawal misalnya, tentukan tanggalnya. Setuju. Alhamdulillah ditentukan. Misalnya ya tanggal 8 Syawal misalnya. Jangan satu sama, orang lebaran. Ya. Nah, gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan. Dua belah pihak jangan egonya, mentang-mentang orang kaya, aman cukup saya, aman keluarga saya. Gak boleh, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bagus pertanyaannya ya. Tadi bertanya sama? Ya. Ya. Nah, bagaimana nih ceritanya nih seorang laki-laki mau melamar nih? Ya dasar si wanitanya aja mata pulusan, mata duit, terima aja. Tahu-tahu padahal dia sudah diterima oleh pasangan. Makanya kalau mau melamar itu, ya jangan ujung-ujung melamar. Temunya dulu, observasi dulu, cari tahu dulu, ya. Di mana rumahnya, agamanya apa, keturunan siapa, gitu ya. Jadi ada pola dulu, jangan main Minang, jangan main melamar, dipelajari, ada maksudnya juga, gitu ya. Ada ya minimal kira-kira di mana ya saya mendekati dia itu, gitu. Apa langsung dengan Assalamualaikum, saya mau Minang. Tentunya dengan yang baik, terutama syariat Islam. Bagus pertanyaannya. Kalau ini siapa yang bertanya? Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Apa perbedaan khitbah dengan pertunangan? Wah, bagus nih pertanyaan. Apa perbedaan khitbah dengan tunangan? Khitbah itu tadi melamar. Tunangan juga sebetulnya masuk kategori melamar. Cuman suka ada simbolnya.
Ya, ya udah sebelum nikah tunangan aja dulu gitu ya. Bisa saja dengan cara melamar. Tapi ya ada fasenya. Wah, saya udah melamar dia nih. Bawa bukti saya sudah melamar. Ada simbolnya, simbol tunangan yaitu ring apa? Cincin. Ya, akhirnya mas kemampuan kamu ya. Terutama nanti ngomong aku kalau mau tunangan aja ya, supaya saya pun ya jelas deh kira-kira secara syariat begitu ya. Ya sini aja 2 gram aja, yang 50 gram. Atau begitu ya. Jadi pada hakikatnya hampir sama, cuman tunangan itu sifatnya juga pola untuk melamar hanya suka diberi simbol tunangan tuh di tangan ada kan kayak gitu. Nah, bagus ya. Hari ini kalian sudah diskusi baik, bagus, interaktif, bertanya juga ya. Nah, untuk hal-hal yang belum dipahami kamu nanti bisa dipelajari ya. Nanti akan Bapak berikan juga ke kamu ya, WA aja ya. Nanti kan ada, atau kamu bisa baca nanti tentang linknya pakai Kostek di Google. Oh, ada ya di situ. Kamu buka nanti kamu bisa jawab pertanyaan itu. Ya mudah-mudahan hari ini adalah hari kebaikan bagi kita semua. Ya, untuk minggu depan kita akan bahas pernikahan, terutama hukum nikahnya. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Ayo tetap pokoknya semangat, jaga nama baik diri sendiri, keluarga, terutama ibu bapak, kemudian para pendidik, guru-guru, guru ngaji, guru SD, guru SMP, guru alim di sini, tetap kamu harus adab. Dan yang paling utama, kamu ingat, kamu adalah penerus bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari Bapak, mohon maaf ya, sebelum selesai kita berdoa dulu ya. Silakan pimpinan sahabat. Ya, silakan. Alhamdulillah, sekali lagi mohon maaf dari Bapak, tetap semangat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.